Yuk kembali lagi di channel gua Fanta Garage. Kali ini di episode Project Karisma. Ini gua pengen nge-upgrade mesin ya. Sekarang kita udah masuk ke permesinan. Di sini ada beberapa part yang udah gua cicil belinya. Jadi belinya bertahap ya, nggak langsung beli. Kebetulan untuk headnya itu udah di bengkel, jadi nanti gue bakal ke bengkel sih untuk nanti gue kasih videonya kayak gimana headnya, terus ya pokoknya bentukannya kayak gimana, sekalian gue ngasih ini. Nah sebelum gue ngasih ini, gue pengen review dulu nih part-part apa aja yang udah gue beli buat nantinya dipasang di Honda Karisma gue yang udah di upgrade bodinya ke body bagol. Nah mungkin dari pertama itu ini kali ya, bak kopling. Ini bak kopling gue pakai SND. Ini SND gue beli kalau nggak salah waktu itu second sih. Emang kemarin ngejar low budget, terus juga ada beberapa part yang gue ganti, makanya gue nggak beli yang baru ya atau yang satu set. Kayak contohnya penahan koplingnya. Ini penahan koplingnya gue pakai Honda CB 150R, kalau nggak salah kodenya K15 nih. Kan kalau SND itu dia kan miring nih. Nah dia kan di sini miring tuh, set miring juga gitu kan. Nah karena dia posisinya miring, kalau misalnya pakai penahan yang bawaan kan lurus. Nah itu kadang-kadang yang bikin kabelnya itu putus ya. Makanya di sini ngakalinnya pakai punya CB, walaupun emang nggak PNP tapi masih bisa diakalin lah nantinya gitu. Entah di sini atau di mana tuh. Jadi nanti dia posisinya lurus, kabelnya lurus sama apa ya bahasanya. Terus kemudian ini juga gue udah beli sealnya. Ini juga nggak tahu sih, kayaknya udah apa ya, kayak udah keras gitu. Terus niatnya kan pengen pakai tuas persneling yang R15 apa kalau nggak salah, R25 apa R15 gue lupa. Ternyata dia beda gigi nih gitu. Jadi buat kalian yang pengen ganti nggak bisa ya, soalnya kemarin banyak bilang yang bisa diganti, ternyata pas gue udah beli nggak bisa gitu. Terus ini kayaknya gue lupa, kayaknya ini buat antara selang bensin atau buat selang hawa sih, gue lupa. Tapi kayaknya kalau yang model-model kayak gini lebih baik buat di selang hawa sih. Selang bensin kurang, mendingan merek yang agak mahalan dikit. Terus ini isiannya. Nah ini gue sealnya udah gue ganti, terus gue pakein double. Gue lupa ukurannya, nanti gue cantumin deh. Soalnya waktu itu gue pernah riset, ada yang pakai seal gas atau apa gitu. Bisa-bisa aja, cuma menurut gue masih agak kendor. Jadi lebih baik beli yang ukurannya lebih kecil, tingginya lebih kecil, lebar mah diameternya sama, biar nanti bisa dipasang dua gitu. Terus ini bawaan sih. Ini pairnya juga udah pakai Shogun apa Smash gue lupa. Paling nanti pakainya 2 atau 3 doang sih. Jadi untuk stutnya ini kayaknya dia udah diproses apa sih, gue lupa namanya, yang dibakar tuh, yang dicelup ke oli. Jadi dia nggak cepet melenting. Terus juga ininya gue lupa nih ya, kayaknya udah gue gerinda deh. Tuh, itu juga udah nggak bulat tuh. Kalau nggak salah dulu tuh alasannya kenapa gue gerinda karena di bagian stutnya itu sering nyangkut, bukan nyangkut ya, kayak nggak semut. Kayak gue gerinda dikit bagian sininya. Terus untuk pengguna SND kan dia kebanyakan keluhannya itu kan olinya rembes ya di sealnya.
Nah sebenarnya solusinya tuh pakai tutup oli yang ada hawanya gitu, dan hawanya ini yang kecil ya kan. Biasanya kalau tutup oli itu ada yang standar, ada yang buat race. Kalau bisa carinya yang standar aja, nggak usah yang gede-gede gitu, soalnya buat udara panasnya itu keluar atau naik gitu. Kalau misalnya ditutup nanti olinya malah naik ke atas ini gitu. Jadi daripada memuai menguap, lebih baik udara panasnya dibuang gitu. Jadi butuh ini sih. Untuk bagian bak kopling kayaknya udah sih, nggak ada lagi. Paling nanti kalau untuk balancer di low budget sih dilas aja sih. Nanti kalau emang ada dana baru kita beli satu set balancer sama magnetnya gitu, menyesuaikan spek. Terus lanjut ke mungkin ini dulu kali yang kecil. Ini block liner. Oh iya, ini sama ketengnya. Kalau pakai head MX itu kalau nggak salah dia naik satu mata ya rantai ketengnya, jadi bisa ganti pakai punya Verza kan. Kalau Karisma kalau nggak salah 93 deh, pokoknya naik satu mata doang. Ini kalau nggak salah orinya 15 apa 20 ya, aku lupa. Terus untuk block linernya ini dia, gua belinya yang buat diesel, liner diesel biar agak kuat di spek-spek tinggi. Kalau yang karbon kan mahal ya, jadi gue beli yang diesel. Ini dia diameter dalamnya 55, diameter luarnya 65, terus panjangnya 128, kupingnya di berapa nih, 6,6. Kalau nggak salah Karisma tuh berapa ya, 111an kayaknya deh, paling nanti dipotong. Terus karena ini linernya 65, kalau buat harian atau biar amannya sih kita sisain 2 mili per sisi ya, jadi 4 mili lah, 4 mili atau 5 mili, jadi 2,5. Jadi kemungkinan ini maksnya buat harian di 60. Pokoknya kalau gue sih hitungannya 5 mili ya, jadi kalau 65 ya 60, kalau 67 62 gitu. Terus harganya kalau nggak salah berapa ya, 80 90 cepet, belum termasuk ongkir, lupa juga. Terus kemudian karbunya, ini karbu Thailand yang murah-murah aja. Kenapa pakai yang Thailand? Karena emang ngejar look sleeper, jadi nggak kelihatan dirubah sih. Ini kalau nggak salah ukurannya 28. Kalau nggak salah ya 28 ya. Terus juga belum riset lagi sih, paling nanti gue konsul ke mekanik gue, PJMJ nya terus apa aja gitu. Udah sih itu doang kalau dari karbu. Oh, intake-nya gue pakai Honda Win, dia ada dudukannya, jadi nanti enak, nggak perlu pakai karet intake lagi. Soalnya kan kalau pakai karet intake ngeri ini ya, copot atau dimaling. Jadi enaknya itu sih gue beli karbu ini. Terus velgnya ya ini velg sisaan dari jualan gue sih, ini 24 atau 26 lupa. Paling kalau pengen dipasang ininya dicopot sih, buat bagian coknya, bagian cok ya. Kita lihat aja nanti gimana, entah pakai velg yang kayak gini atau yang panjang, nanti penyesuaian aja. Terus untuk ini gue nyoba sih headnya MX, ternyata dia dalamnya itu 26 25. Terus untuk bagian bukan packing apa ya, ya buat dasaran packingnya dia tebal banget ya, kayaknya harus beli packing lagi. Terus juga paling nanti gue ambil ininya sini, apa sih ini, dudukan buat knalpotnya ya. Soalnya kalau Karisma itu dia lebih pendek,
sedangkan kalau ini dia lebih panjang nih. Mungkin kalau misalnya pakai leheran Karisma, atau mungkin nanti kita akalin aja dipotong bagian sini gitu sih. Terus yang terakhir ini head, cover headnya lumayan juga sih ini. Ini gue beli yang satu set biar nggak ribet, terus juga harganya lumayan terjangkau. Dari Pro Racing dia juga udah free apa ya, nipple elbow beserta selangnya, kabel ini apa ya kalau salah. Terus next kita lihat isinya. Nah ini dari tutup sentriknya, bagian dalamnya, ini bagian luarnya. Jujur gue kira tipis ya, ternyata tebel sekitar segini. Ini kalau nggak salah bisa 3 milian lah. Jadi gue nggak expect bakal tebel sih. Gimana ya, kalau nggak salah begini nih. Ini buat jalur hawanya, hawa panas. Terus ini buat bagian depannya, sama yang gue bilang dia tebel, udah include karet atau sealnya. Terus dia udah ada hawanya, jadi dia ada 2 hawa, sentrik sama di bagian headnya. Nah kalau misalnya dipasang, kemungkinan ini gue coak spakbor sih, kemungkinan, bukan coak di bagian headnya aja ya. Tapi ini pasti ya, mudah-mudahan nggak mentok ban ya. Untuk bahan oke sih ya, walaupun emang bagusan yang ala-ala MG tuh atau Ataka, cuma ya budget. So kayaknya barang yang penyesuaian ini doang sih. Paling nanti di bengkel gue request piston, request cam, sama mungkin paling skir atau porting ya. Walaupun misalnya klepnya ukuran mungil ya di 1917, cuma kan kalau kita ngomongin perhitungan efisiennya itu ya di apa, leadnya digedein gitu, karena lumayan tuh naik sisi cc-nya gitu, ketimbang lu naikin klep doang tapi leadnya cuma di 5 atau 6 gitu. Ya mungkin paling nanti gue bakal request lagi ke mekanik gue, enaknya lift tingginya maksimal berapa, overlapnya berapa gitu. Sekarang gue pengen ke bengkel dulu, so stay tune. Nah jadi gue udah ngemasin tadi barang-barangnya, sekarang gue pengen ke bengkel. Dan ke bengkel gue bawa nih motor Honda Vario gue ini. Jujur ini daily ya, dan kontes. Jadi ya let's go aja. Nah gue udah di bengkel buat ngerap. Nah ini gue udah di bengkel, gue udah coba tes fitting di bagian head. Nanti bakal gue kasih tahu penyesuaian di headnya apa aja. Nah ini gue udah ada head MX Old atau Jupiter MX yang udah gue PNP-in ke bloknya KPH Karisma Supra ya. Ini gue request intake-nya kotak, cor kotak, jadi enak nantinya. Terus banyak sih sebenarnya ngerapihinnya gitu kan. Terus juga dari bagian dudukan nokennya udah custom biar nanti pakai gear sentrik bawaan KPH. Terus juga ini banyak juga nih pergantiannya, karena kan bekas bubut, bekas cor ya, bekas ngelas. Ini gue ganti Boss Clapnya juga pakai yang murah-murah aja. Terus klepnya juga pakai yang NPP bawaan MX Old itu 1917. Terus ini nokennya juga belum gua custom, masih standaran, tapi dudukannya udah di custom tuh, jadi nanti bisa pakai gear sentrik bawaan.
Terus ini retainernya juga pakai BRT sekalian aja gitu kan. Ya kelebihannya dia sedikit lebih panjang dan yang bagian bawahnya dia lebih tipis. Ukurannya kalau nggak salah 1,3 deh. Untuk pair clamp ini gue pakai GF Racing. Ini khusus buat Jupiter MX Old ya. Jangan pakai yang new karena yang MX new itu dia lebih pendek. Terus juga ini nokennya juga harus diganti bearing. Paling nanti bearingnya pakai yang punya Aerox. Terus ya banyak sih ini PR-nya, headnya ya kan, belum reset noken. Terus juga harus di porting polish juga. Terus sedikit dirapihin nih yang kasar-kasarnya. Ya nanti kita tes fitting lah. Nah ini gue udah di bengkel ya, ini headnya udah gue coba pasangin tutup covernya, ternyata untuk headnya PNP. Untuk yang ini dia sedikit nggak masuk nih, coakannya beda. Ya begitulah, bos klepnya juga belum dipasang satu. Klep ini yang gue bilang Honda Win ya, sama dicor kotak, jadi nanti buat nyesuaiinnya dia enak gitu. Paling nanti di porting sesuaiin. Paling kayak gini nanti. Nah, kalau misalnya ala-ala standar bisa sih kayak gini gitu. Ya, untuk video kali ini kita sudahi dulu dari Head MX PNP KPH. Mungkin kedepannya bakal ada video dari pemasangan, terus diameter piston atau nokennya ya. So ditunggu video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.